Dalam film ini, Ali Shahab sang sutradara dan kawan-kawan warkop tetap berusaha menyentil keadaan sosial dengan bijak. Salah satunya yaitu saat Bapak Panitia lebih memilih dan mempercayakan kasus penculikan Rita kepada kelompok detektifnya Kasino ketimbang polisi. Padahal dalam sepanjang film tak ada keterangan yang menyebutkan mereka terafiliasi atau terkait dengan kepolisian. Ini menimbulkan pertanyaan kenapa Bapak Panitia tidak langsung meminta bantuan polisi, padahal polisi punya kesatuan reserse sendiri. Nah, bagian cerita ini rupanya bisa dimaknai tentang lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan yang resmi akibat banyaknya kasus yang Anda bisa lihat sendiri dan baca sendiri di Google. Tak hanya itu, pada sebuah adegan di ujung film dengan masih bernada bijak, Kasino menolak menerima uang sebagai tanda terima kasih dari Bapak Panitia. Ia malah menyarankan uang itu disumbangkan kepada Tuyul dan adik-adiknya yang berjumlah belasan untuk biaya sekolah, yang hal ini bisa dimaknai dengan sindiran tentang persoalan kemiskinan di Indonesia, yang faktanya masalah sosial memang selalu ada di setiap zaman Indonesia tercinta kita ini. Kemiskinan jadi isu yang menarik pada tahun 1981 karena kota Jakarta memang sedang terbelah. Di satu sisi ada wajah kota yang sangat modern dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Di sisi yang bersebelahan langsung dengan kemodernan itu ada wajah kampung yang masyarakatnya masih harus pinjam uang dari tetangganya demi menanak sebakul nasi, yang mana kondisi kehidupan kota yang ironis tersebut sempat digambarkan dengan baik oleh Zuman Jaya dalam film berjudul Sidul Anak Modern tahun 1976. Dalam ingatan dan catatan sejarah Jakarta, terutama penduduk kalangan menengah atasnya memang sedang menikmati kemakmuran berkat ledakan ekonomi yang berlangsung pada dekade 1970 hingga tahun 1980-an. Arus modal asing memang mulai menderas saat itu, apalagi kemudian diikuti oleh imbas positif dari kenaikan harga minyak dunia bagi perekonomian dalam negeri akibat Perang Teluk pada tahun 1980-an. Lewat ludesnya tiket konser Rita, aduhai merdu banget, manusia 6 juta dolar juga tanpa ingin menggambarkan kesejahteraan ekonomi dan euforia dari para penduduk kelas menengah dari Jakarta. Kondisi ini sesungguhnya sekarang juga terjadi di kota-kota besar di Indonesia ketika tiket-tiket konser musisi asing laku dibeli masyarakat kelas menengah kita, sementara masih banyak orang-orang miskin yang kelaparan dan sering memungut remeh nasi atau remah-remah roti hanya untuk mengisi perutnya yang kosong. Pada akhirnya, akibat kemajuan ekonomi pada akhir dekade 1970 dan 1980-an, pembangunan di Jakarta pun semakin pesat. Sayangnya, kemiskinan juga terus menghinggapi masyarakat yang tak mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan zaman tersebut. Beriringan dengan langgengnya kemiskinan di kota besar yang modern, maka akan terus muncul juga tindak kejahatannya. Itu pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah hidup adalah mimpi untuk orang bijak dan permainan untuk orang tolol, komedi untuk orang kaya dan tragedi untuk orang miskin. Ingat, jika Anda terlahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Namun, jika Anda meninggal dalam keadaan miskin, 100% itu kesalahan Anda. Saya John mewakili para penerima BLT dan pemerataan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kopi luwak, podol sero.